wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang induksi magnetik pada kawat melingkar berarus listrik untuk fisika kelas 12. Let's be smart to learn physics. Go. Induksi magnetik kawat melingkar berarus listrik. Pertama-tama marilah perhatikan ada sebuah gambar untuk menggambarkan kawat yang melingkar. Dialiri arus listrik sehingga arus listriknya akan bergerak melingkari daripada kawat tersebut dengan besar kuat arus listriknya adalah I, dan kumparan kawat melingkar ini memiliki titik pusat di 0. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah arus, jari yang keempat adalah sebagai arah medan magnetik untuk kawat lurus panjang, sedangkan untuk yang kawat melingkar kita rubah ibu jari sebagai arah medan magnetiknya dan jari yang keempat adalah sebagai arah arus listriknya. Dengan demikian maka kita bisa menentukan arah medan magnetik untuk di dalam kawat melingkar tersebut maupun yang ada di luar kawat melingkarnya. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini, misalnya seperti ini kita melihatnya, di sebelah luar dari kawat melingkarnya arah medan magnetiknya adalah masuk bidang baja, sedangkan yang di dalam kawat lingkaran tadi adalah keluar bidang baja. Nah, dan seterusnya, berapakah besarnya kuat medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik tersebut pada suatu titik tertentu, misalnya di titik P, ini adalah berjarak X terhadap titik nolnya, ditarik garis sumbu pada mulai titik 0 terhadap titik P, dan antara titik 0 dengan kawat melingkarnya tadi memiliki jarak sebesar R, jari-jari lingkarannya adalah A, dan jarak P terhadap kawat adalah seperti terlihat pada gambar, A dan X saling tegak lurus, maka untuk besarnya kuat medan magnetik di titik P tersebut adalah BP sama dengan mu 0 A kuadrat I per 2 kali A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2. Dan untuk besarnya pada titik pusat kawat melingkar itu sendiri, karena di titik pusatnya maka X-nya sama dengan 0 sehingga B0 sama dengan mu 0 I per 2A. Selanjutnya untuk pada kumparan panjang yang kemudian disebut sebagai solenoida. Jadi solenoida ini kumparan panjang yang terdiri dari kawat melingkar-lingkar. Jika dialiri arus listrik seperti terlihat pada gambar ini, bisa kita peragakan arah arus listriknya dengan menggunakan keempat jari tangan kita ini. Ya, jadi dari yang sebelah kanan adalah melingkarnya seperti ini. Maka dengan demikian dapat kita lihat ibu jari kita adalah sebagai arah medan magnetiknya. Maka arah medan magnetik yang ditimbulkan oleh solenoida ini di sebelah kanan masuk, di sebelah kirinya adalah meninggalkan. Maka besarnya kuat medan magnetik di titik tengah dari panjang solenoida tersebut yang panjangnya L adalah bisa dicari dengan B0 sama dengan mu 0 I kali N kecil, di mana N kecil adalah banyaknya kumparan per satuan panjang, N besar per L kecil. Dan selain ada medan magnetik di tengah-tengah daripada panjang solenoida tersebut, juga bisa kita tentukan besarnya medan magnetik
yang berada di ujung-ujung dari kumparan solenoida ini, yang misalnya pada titik P, sebelah kanan P, sebelah kiri adalah juga P, maka B di ujungnya adalah BP sama dengan mu 0 I kali N per 2, N kecil, atau juga bisa dinyatakan BP sama dengan B0 per 2. Nah, selain solenoida, ada lagi kumparan panjang itu yang disebutkan sebagai kumparan tipis, di mana kumparan tipis itu panjangnya L-nya dapat diabaikan, sehingga untuk besar kuat medan magnetik yang ditimbulkannya jika dialiri arus listrik adalah sebesar B sama dengan mu 0 I kali N per 2A, di mana A adalah jari-jari lingkarannya, N banyaknya kumparan, I arus listriknya, mu 0 adalah permeabilitasnya. Baiklah, kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut ini. Untuk soal yang nomor 1, seutas kawat lurus dilengkungkan berbentuk garis-garis yang berarah radial dan busur-busur lingkaran yang berpusat di titik seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini seperti ada gambarnya ini ya. Tentukan besar dan arah induksi magnetik B di titik P, di mana titik P ini terhadap kawat melengkung yang pertama jaraknya adalah 2A, dialiri arus listrik I, dan kemudian untuk kawat yang kedua melengkung dengan jari-jari kelengkungannya adalah sebesar A dan dialiri arus listrik sebesar I juga. Jadi I1 pada kawat pertama sama dengan besarnya I2 pada kawat yang kedua, yaitu kawat yang melengkung. Yang pertama melengkung, kedua juga melengkung sehingga membentuk suatu busur. Kita tuliskan yang diketahui adalah I1 tadi adalah sama dengan I2 sama dengan I. Yang ditanyakan adalah BP. Sama dengan B1 plus B2. B1 adalah mu 0 I per 2R1 dikalikan dengan 60 derajat per 360 derajat. Karena busurnya membentuk sudut 60 derajat, sehingga besarnya B1 ini adalah sama dengan mu 0 I per 2A kali 1 per 6. Jadi 360 sebagai pembagi, 60 tadi yang dibagi, jadi 60 derajat dibagi 360 derajat adalah 6, sehingga besarnya B1 adalah mu 0 I per 24A. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita, dengan sudah kita ubah ibu jari sebagai arah medan magnetik dan jari yang keempat adalah sebagai arah arus listriknya, maka untuk B1 ini, untuk kawat yang pertama, arah arusnya adalah seperti ini ya. Nah, ini arah arusnya, dan arah medan magnetiknya di titik P adalah meninggalkan pembaca, meninggalkan saya yang membaca, atau menuju ke bidang yang dibaca atau masuk bidang baca. Sehingga dengan demikian besarnya B1 ini adalah mu 0 I per 24A, arahnya masuk bidang baca. Untuk B2-nya oleh kawat yang kedua, arus listriknya I2 adalah mu 0 I2 per 2R2 kali 60 derajat per 360 derajat. Sama dengan mu 0 I kali 1 per 2A kali 6, hasilnya adalah mu 0 I per 12A. Dan untuk B2 ini arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, untuk arusnya adalah arahnya berlawanan jarum jam, maka kita kondisikan seperti ini. Arah berlawanan jarum jam arusnya, arah medan magnetiknya di titik P adalah
menuju kita sebagai pembaca atau keluar bidang baca. Sehingga untuk besarnya BP adalah sama dengan mu0 I per 24A min mu0 I per 12A. Sama dengan mu0 I per 24A min 2 mu0 I per 24A, hasilnya adalah min mu0 I per 24A. Jadi dengan demikian, besarnya induksi magnetik B di P adalah 2A mu0 I per 24A Tesla dan arahnya keluar bidang baca mengikuti arah medan magnetik B2. Soal yang nomor 2. Sebuah solenoida memiliki diameter 3 cm, panjangnya 50 cm, dan terdiri atas 450 militan. Tentukan besar induksi magnetik di pusat dan di ujung-ujung solenoida ketika arus listrik melalui kumparan tersebut adalah 7 ampere. Oke, kita selesaikan dengan menuliskan dulu diketahui R sama dengan setengah, D sama dengan 30/2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Maka L sama dengan 50 cm dan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter. N-nya sama dengan 450 dan I sama dengan 7 ampere. B0 dan BP-nya sama dengan berapa? B0-nya adalah mu0 I kali N kecil. N kecilnya adalah N per L sama dengan 450 per 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 900. Maka untuk B0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 7 kali 900 sama dengan 2,5 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. BP sama dengan B0 per 2, berarti BP sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 per 2, hasilnya adalah 1,25 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa besarnya induksi magnetik di pusat solenoida adalah sebesar B0 sama dengan 2,5 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla, dan di ujung-ujungnya BP sama dengan 1,25 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Demikian pembahasan tentang induksi magnetik untuk kawat melingkar arus listrik fisika kelas 12. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.